Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang telah memberi saya taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menjelaskan tentang akhlak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ati Rusmiati dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen kelas B. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran. Adapun akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak. Yang pertama, perbuatan yang baik atau buruk. Yang kedua, kemampuan melakukan perbuatan. Yang ketiga, kesadaran akan perbuatan itu. Adapun yang keempat, jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Sebagai manusia, sudah selayaknya memiliki akhlak yang baik. Hal ini kenapa manusia adalah makhluk yang sempurna, membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Hubungan dengan manusia akan lebih baik apabila diiringi dengan akhlak. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menambahkan pahala apabila saling menjaga hubungan dan silaturahmi dengan sesama. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya, dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa hati adalah bagian paling penting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan hati akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan pemiliknya. Akhlak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, akhlak terpuji atau al-akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Contoh akhlak terpuji seperti berbakti kepada orang tua, kepada Allah, menghormati tamu, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Yang kedua, akhlak tercela atau al-akhlakul mazmumah. Akhlak tercela
adalah perbuatan buruk kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Contoh akhlak tercela seperti berbuat dusta, mengumpat, mengadu domba, iri hati, sombong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kedudukan akhlak dalam agama Islam sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau mengatakan, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Melalui hadis riwayat Ahmad dan Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalil tentang akhlak termuat dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, dan paling indah muamalahnya, sehingga kita sebagai umatnya wajib mencontoh segala akhlak baiknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Akhlak mulia diperoleh dengan cara bermujahadah atau bersusah payah pada awalnya agar menjadi kebiasaan pada akhirnya. Seperti orang yang ingin tulisannya baik, maka ia menulis terus-menerus dan mengulangi berkali-kali. Ini bukanlah hal aneh bagi manusia, apalagi mereka diberikan akal dan pikiran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang akhlak. Semoga kita semua selalu diselimuti dengan akhlak yang mulia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berakhlak mulia, sehingga menjadi motivasi terhadap kita untuk selalu berakhlak mulia. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.